Ya, Udah. Kam, mungkin Pak Rudi belum gabung, Pak. Mungkin Pak di eh, Halo, halo. iya Pak. Mantap. Pak Rudi ada. Tadi ada suaranya, maaf, maaf. Oh, enggak. Sehat, Kang Rudi. Sehat, Pak. Bapak sehat. Ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Bang Putu sehat, Bang Putu. ya sehat-sehat. Oke, karena udah join semua, jadi kita lanjut ke masuk ke materinya ya. Nah, ini Baik, Pak. materi yang akan kita pelajari itu website dasar. Jadi kita akan membuat eh, sebuah website, tapi bukan website yang seperti websitenya Google atau websitenya Facebook itu enggak, tapi kita bikin website yang sederhana. Mungkin pernah lihat website apa namanya profile company gitu, isinya ada foto perusahaan, kemudian eh, produk-produk perusahaan apa aja. Nah, yang seperti itu yang kita bikin. Hmm. Ada pengertian website. Oke. Website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi, gambar, video, atau layanan tertentu yang dapat diakses melalui internet menggunakan browser seperti Google Chrome, Firefox, atau Safari. Website biasanya juga memiliki alamat khusus yang disebut domain. Misalnya, di sini ada www.google.com. Nah, si Google-nya ini tuh disebut domain. Hmm. Oke. Ini ada, oke. Ini ada cara kerja website secara sederhana. Jadi, eh, website itu ketika kita klik, sebenarnya ini yang dilakukan oleh website. Jadi, ketika kita klik link atau URL, itu akan mengirimkan HTTP request ke web server. Kemudian HTTP request itu diterima oleh web server, dia akan mengirimkan respon. Responnya apa? Yaitu tampilan yang ada di website itu, misalnya gambar atau eh, tulisan-tulisan. Lanjut. Nah, ada dua tipe. Nah, di sini ada tipe website. Ada dua tipe website, yaitu website statis dan website dinamis. Bedanya apa? Kalau website statis itu website tampilannya konten bisa berubah-ubah. Misalnya web profile company atau website yayasan atau website sekolah itu kan tampilannya tidak berubah-ubah gitu informasi-informasinya. Sedangkan kalau yang website dinamis itu tampilannya berubah-ubah tiap hari. Misalnya kayak website berita, website blog itu kan eh, berubah-ubah gitu. Nah, ini tadi udah dijelaskan, tapi kita akan masuk menjelaskan lebih detailnya apa itu domain. Domain itu alamat website. Misalnya contohnya ini contoh dalam kehidupan tuh kayak mau mengirim paket. Nah, kalau mengirim paket kan harus ada alamat yang jelas supaya paket itu diterima oleh orang yang tepat gitu. Nah, website juga sama memiliki alamat. Nah, alamat itu disebut domain. Domain itu ada di bagian-bagian domain itu ada tiga yang utama, ada domain, subdomain, dan top level domain. Contoh subdomain itu tadi, nah yang www ini itu subdomain, kemudian Google ini domainnya, dan .com ini eh, top level domain. Top level domain itu bukan hanya .com saja, ada .id, .my.id, kemudian ada .site, banyak banyak sekali top level domain.
Kemudian ada kemudian ini ada hosting. Apa itu hosting? Hosting itu adalah layanan yang memungkinkan kita menyimpan dan menampilkan data website di internet sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Seperti itu. Untuk gambarnya itu kita bisa lihat di sini. Nah, web server ini itu biasa kita sebut. Nah, ini ada web server ini bisa kita sebut dengan hosting. Banyak penyedia layanan hosting di Indonesia seperti Hostinger atau Niaga Hoster dan biayanya juga bervariasi. Nah, oke, selanjutnya kan kita akan masuk ke materi. Apa ada yang perlu ditanyakan dulu? Jelas Pak, jelas. Aman-aman. Oke, oke, lanjut ya ke materi. Nah, di website kali ini kita akan eh, menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama ada, nah, yang pertama ada HTML. HTML ini singkatan dari Hypertext Markup Language yang digunakan sebagai kerangka dalam membuat suatu website. Nah, fungsinya itu adalah menentukan elemen seperti teks, gambar, hyperlink, dan elemen lain yang membentuk tampilan website. Jadi ketika kita mau masukin gambar, itu kita pakainya HTML. Kemudian ada cascading style sheet atau CSS, di mana bahasa pemrograman ini mengatur atau yaitu fungsinya mendesain suatu website. Jadi kalau ingin membuat website, kemudian ingin dihias, ingin ditambahkan warna atau eh, ditambahkan animasi-animasi, nah itu di CSS. Kemudian ada JavaScript. Nah, JavaScript ini itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website menjadi interaktif. Misal, jika ada website, kemudian ada tombol, dan tombol itu ketika diklik mengarah ke eh, WhatsApp atau mengarah ke animasi-animasi gitu. Misal, jika kita isi form, kemudian isian form formulir itu kita ada yang kosong, kemudian ada notifikasi bahwa formulir itu harus diisi dengan benar. Nah, itu bisa menggunakan JavaScript. Ini untuk validasi formulir dan interaksi juga seperti animasi. Nah, kemudian ada Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework atau kata kerja yang memudahkan programmer dalam membuat suatu website. Nah, kalau misalnya nanti kita belajar CSS itu kan kalau kita membuat satu card aja atau kartu itu kodenya bisa banyak sekali, bahkan sampai puluhan baris kode. Dan itu kan memakan waktu sangat lama. Nah, Bootstrap ini membantu kita ketika kita misal ingin menambahkan kartu atau desain kartu ke website kita, kita cukup copy saja dari Bootstrap, lalu kita pastikan ke VS Code. Namun ketika ingin menggunakan Bootstrap, disarankan untuk menguasai terlebih dahulu ML dan CSS. Lalu ada Git dan GitHub. Ini adalah version dari Oke. Git dan GitHub ini adalah version control system yang memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan kode. Misalnya, ketika satu programmer ingin berkolaborasi dengan programmer lainnya membuat satu website, nah, dia bisa menggunakan Git dan GitHub ini sehingga bisa sama-sama saling mengerjakan satu proyek yang sama. Nah, bedanya Git dan GitHub ini itu seperti Git itu alat dan GitHub itu
aplikasinya. Jadi di GitHub itu ada Git. Oke, lanjut ke, nah ini ilustrasi dari HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi lihat jika HTML ini ibaratnya seperti kerangka ya, kerangka tulang manusia. CSS ini yang mengatur tampilan manusia seperti warna kulit, warna baju, kemudian warna rambut, dan JavaScript ini diibaratkan seperti otaknya atau saraf-sarafnya dari manusia. Dia yang mengatur gerakan, dia yang mengatur eh, apa namanya apa yang kita lakukan gitu. Kita akan lanjut ke tools. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari materi-materi yang saya pelajari? Berarti satu kali bikin website tuh bisa banyak bahasa pemrograman ya? Gak bisa satu Kalau gitu. kalau HTML sama CSS ini orang biasanya nyebut bahasa pemrograman sih, tapi sebenarnya itu kurang tepat karena HTML sama CSS itu bukan bahasa pemrograman tapi eh, bahasa eh, markup gitu. Itu tidak tergolong ke bahasa pemrograman, tapi eh, banyak apa media pembelajaran di luar sana yang bilang kalau HTML gitu, CSS bahasa pemrograman juga. Untuk website, ya betul, tidak bisa hanya satu eh, bahasa pemrograman saja. Harus HTML, CSS, JavaScript itu yang umum. Tapi kalau mau yang eh, dinamis websitenya, itu ada PHP, MySQL, karena butuh database. Seperti itu. Ada Oke, lagi oke. yang ingin ditanyakan? Oke, udah aman? Aman Ya, nih, Ray. mengikuti. Oke, oke. Nah, untuk selanjutnya ada tools yang akan dipakai. Yang pertama ini ada text editor. Nah, untuk text editor itu sebenarnya banyak, tapi yang sering saya pakai adalah Visual Studio Code atau VS Code karena VS Code ini eh, di dalam aplikasi VS Code ini ada banyak extension yang membantu saya dalam mengembangkan website lebih cepat. Nah, eh, di VS Code juga itu ada Integrated Development Environment atau ID yang mendukung berbagai bahasa pemrograman. Untuk eh, text editor lain banyak ada Notepad, kemudian ada PyCharm kalau Python gitu. Untuk selanjutnya kita akan mendownload VS Code terlebih dahulu. Untuk link download sudah saya taruh di kolom chat, bisa dicek. Pak Pak Putu, Ya, oh ini udah ada, udah siap-siap, ada, oh sudah ada. Kalau udah ada. Rudy gimana? Dan aku download dulu. Iya, mau download. Oke, oh belum download ya. Oke, bisa di download dulu. Di sini pilih ini aja Windows, Windows 10 dan 11.
yang pakai direct download link ya? Itu ya? Yang atas ini. Mm-mm, ya, ya, terus nah itu diklik, udah diklik saya. Kemudian, Ah, ini ada download. Nah, direct download link ya. ya, yang direct itu ya. Iya. Cuma ini biasanya downloadnya otomatis, otomatis sih. Oh, Cuma kalau yang nggak ada otomatis, langsung aja pencet direct download link. oh, siap, siap. Siap, Bang. Nih, oh iya pantasan nih. Saya 3 kali ngedownloadnya rupanya. Ah iya. Otomatis. Iya, ya betul, betul. Tunggu, sampai 2. Untuk Zoom-nya, karena ini sebentar lagi akan berakhir, jadi saya akan lanjutkan ke sesi 2. Nanti linknya akan di-share lagi untuk sesi kedua. Eh, Baik. Nanti kalau Rudy sudah selesai download VS Code, baru kita akan mulai sesi keduanya. Gitu saja. Ya, siapa? Oke, oke. Oke. Nanti kalau misalnya Rudy ada pertanyaan tentang gimana downloadnya atau semacamnya, nanti bisa langsung chat saja. Oke, oke, siap. Oke, terima Baik, kasih. Pak. Sama, Pak.